Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kumala Sari. Saya dari kelas Ilmu Arud wal Qawafise dengan dosen pengampu Dr. Halimi Zuhdi, MPD MA. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Bahar Munsharih. Oke, langsung saja. Bahar Munsharih adalah bahar yang lepas atau mudah. Kenapa dikatakan lepas atau mudah? Karena bahar ini sendiri mudah diucapkan. Kunci bahar Munsharih adalah sebagai berikut. Munsharihun fihi yutrabul masal, mustaf'ilun, maf'ulatu mustaf'ilun. Oke, next. Wazan bahar munsharih yaitu mustaf'ilun, maf'ulatu, mustaf'ilun, mustaf'ilun, maf'ulatu, mustaf'ilun. Pembagian bahar munsharih yaitu dibagi menjadi dua, yaitu munsharih tam dan munsharih manhuk. Munsharih tam mempunyai dua macam arud dan tiga macam darab. Sedangkan munsharih manhuk itu mempunyai dua macam arud sekaligus darab. Selanjutnya, munsharih tam. Di sini saya akan menjelaskan tentang munsharih tam. Kenapa dikatakan tam? Tam adalah bait yang sempurna atau bagian-bagiannya itu komplit. Jadi ada 6 taf'ilat di sini. Jenis yang pertama yaitu arud sohihah dan darab matwiyah. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan arud dan apa yang dimaksud dengan darab. Arud adalah taf'ilat akhir dari bait pertama dari syair, yaitu ini. Sedangkan darab yaitu taf'ilat akhir dari bait kedua dari syair. Sedangkan bait pertama dari syair Arab itu disebut sodar, sedangkan bait kedua dari syair Arab itu disebut ajiz. Oke, next atau kembali pada pembahasan arud. Arud sohihah dan darab matwi. Kenapa dikatakan arud sohihah? Karena taf'ilat ini bersih dari zihaf dan ilal. Jadi tidak ada zihaf juga tidak ada ilal. Jadinya sahih, tetap mustaf'ilun. Sedangkan darab matwi, kenapa dikatakan darab matwi? Karena taf'ilat ini kemasukan dengan zihaf toyun. Apa yang dimaksud dengan zihaf toyun? Zihaf toyun adalah membuang huruf keempat yang mati. Nah, ini kita bisa lihat pada mustaf'ilun. Huruf matinya adalah fa. Maka fa ini dihilangkan menjadi musta'ilun. Dan wazan atau taf'ilah yang lazim digunakan adalah mufta'ilun. Wazan dari jenis ini adalah mustaf'ilun, maf'ulatu, mustaf'ilun. Mustaf'ilun, maf'ulatu, mufta'ilun. Di sini saya akan membacakan contohnya, namun saya tidak mentaktik atau tidak menulisnya dalam lembaran ini. Saya akan menjelaskannya di akhir. Saya hanya akan membaca contohnya. Kita bisa membacanya seperti ini. Inna b'na Zaidin la zala musta'mila lil khairi yufsi fi misri hil urufa. Oke, selanjutnya yaitu arud matwiyah dan darab matwiyah. Kenapa dikatakan matwiyah? Karena sebelumnya tadi sudah dijelaskan ya kenapa matwiyah. Jadi wazan yang digunakan dari jenis ini adalah mustaf'ilun, maf'ulatu, mufta'ilun. Mustaf'ilun, maf'ulatu, mufta'ilun. Contohnya adalah sebagai berikut. Kita bisa membaca seperti ini. Faqbil minat dahri ma'a takabihi man qarra'i nan bi'aishi hi nafa'ah. Oke, yang ketiga yaitu arud matwiyah dengan darab maktu'. Kenapa dikatakan maktu'? Karena dia kemasukan ilah qat'un. Apa yang dimaksud dengan ilah qat'un? Ilah qat'un adalah membuang huruf mati pada watat majmu' dan mematikan huruf sebelumnya. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan watat majmu'. Watat majmu' adalah apabila ada dua huruf yang berharokat disusul dengan satu huruf yang berharokat sukun. Jadi dari sini kita bisa lihat dari wazan ini. Mustaf'ilun. Nah, sudah tampak jelas sekali bahwa watat majmu' terletak pada kata ilun. Nah, ilun.
maka nun sukunnya dibuang dan lamnya disukunkan menjadi mustaf'il. Sedangkan wazan atau taf'ilat yang sering digunakan yaitu maf'ulun. Nah, wazan dari jenis ini adalah mustaf'ilun, maf'ulatu, mufta'ilun. Mustaf'ilun, maf'ulatu, maf'ulun. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya. Kita bisa membaca seperti ini. Ma hayyajas syauqa minhu tawwaqati qamat ala banatin tu ghannina. Oke. Next. Munsharih manhuk. Kenapa dikatakan munsharih manhuk? Yaitu manhuk adalah bait yang dibuang 2/3-nya. Jadi yang tersisa hanya 1/3-nya. Nah, yang tersisa hanya 2 taf'ilat. Seperti ini. Mustaf'ilun, maf'ulatun. Nah ya. Oke, di sini kita akan menjelaskan jenis-jenisnya. Jenis dari munsharih manhuk itu yang pertama adalah arud mauqufah dan darab mauqufah. Kenapa kok dikatakan mauqufah? Karena kemasukan ilah waqfun. Ilah waqfun adalah mematikan huruf akhir dari watat mafruq. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan watat mafruq. Watat mafruq adalah apabila ada 2 huruf berharokat yang diselingi 1 huruf sukun. Nah, di sini kita bisa lihat dari ini. Maf'ulatu. Maka sudah jelas sekali watat mafruq terletak pada latu. Maka jika diubah atau mengikuti atau kemasukan ilah waqfun tadi menjadi maf'ulat. Nah, maf'ulat. Nah, seperti ini. Jadi, wazan dari jenis ini adalah mustaf'ilun, maf'ulat, mustaf'ilun, maf'ulat. Nah, contohnya seperti ini cara membacanya. Sab'ron bani sab'ron bani abdiddar. Seperti itu. Oke, jenis selanjutnya adalah arud maksufah dan darab maksufah. Kenapa kok dikatakan maksufah? Karena kemasukan ilah kasfun. Ilah kasfun adalah membuang huruf akhir dari watat mafruq. Seperti tadi ya. Huruf akhir dari watat mafruq. Tadi sudah jelaskan di awal bahwa watat mafruq terletak pada ini. Latu. Maka tanya dihilangkan menjadi maf'ula. Maka wazan dari jenis ini adalah mustaf'ilun maf'ula, mustaf'ilun maf'ula. Contohnya yaitu kita bisa membacanya seperti ini. Wailum misa' din sa'da. Nah, seperti itu. Oke. Selanjutnya cara mentaktik. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara mentaktik. Jadi, mentaktik atau kita mengikuti kitabatul arudiyah ya di sini. Seperti ini. Kita menulis apa yang kita lafalkan. Jadi seperti ini ya. Kita baca inna bna zaidin la zala musta'mila. Sedangkan garis miring ini bertanda harokat atau huruf yang berharokat, sedangkan 0 adalah huruf sukun. Nah, seperti yang di atas. Lalu, dari yang dipotong ini, mengikuti wazan ini. Jadinya, inna ba'na zai mustaf'ilun, din la zala maf'ulatu, musta'mila, mustaf'ilun. Oke. Dan yang ini juga sama. Lil khairi yuf mustaf'ilun fi misri maf'ulatu hil urufa mufta'ilun. Oke. Contoh ini adalah contoh yang pertama tadi, yaitu arud sahihah dan darab apa tadi ya? Darab yang tadi yang di awal. Oke. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah karena kita masih sama-sama belajar.
Syukran jazilan ala husni ihtimamikum wa akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.